Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Maharaniardana dari D4 Keperawatan Profesi Nurse kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Di metabolisme protein ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, protein, pengertian, jenis sumber, dan fungsi. Lalu yang kedua ada proses pencernaan protein di mulut, di lambung, dan di usus halus. Yang ketiga, ada proses metabolisme protein, yaitu ada transminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Dan yang keempat, ada biosintesis protein, yaitu ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Lalu yang kelima, ada kelainan metabolisme. Protein merupakan polimer alam yang tersusun dari berbagai asam amino melalui ikatan peptida. Jenis sumbernya yang pertama ada dari protein hewani, asupan nutrisi yang berasal dari hewan atau produk olahannya. Dan yang kedua ada protein nabati, yang berasal dari konsumsi tanaman atau berbagai jenis olahannya. Fungsi dari protein yaitu yang pertama sebagai biokatalis, yang kedua sebagai pengangkut, contohnya hemoglobin, yang ketiga sebagai reseptor, yang keempat sebagai pembawa pesat, yang kelima sebagai pembangun atau struktural jaringan, yang keenam sebagai pelindung, yang ketujuh sebagai pertahanan tubuh, contohnya molekul imunoglobin atau antibodi. Proses pencernaan protein. Sebagian besar zat makanan dipecahkan menjadi molekul yang lebih kecil di mulut, di lambung, dan diserap oleh usus halus. Adapun enzim yang akan mengkatalisis hidrolisis, yang pertama protein menjadi asam amino di lambung, yang kedua pati menjadi monosakarida, yang ketiga triasilgliserol menjadi monogliserol, gliserol, dan asam lemak. Urutan proses pencernaan protein. Yang pertama, di mulut, makanan dikunyah menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, di lambung, enzim protease mengubah makanan menjadi asam amino dan mengubah protein menjadi peptida. Yang ketiga, usus halus, asam amino diserap dan masuk ke aliran darah bersama nutrisi lainnya. Proses metabolisme protein. Secara umum, metabolisme protein saat protein berada di dalam sel akan diuraikan oleh protease dan peptidase melalui proses anabolisme dan katabolisme. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya, kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat atau TCA dan gluconeogenesis. Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Katabolisme introgen asam amino. Hanya sedikit organisme yang dapat mengubah nitrogen bebas N2 menjadi senyawa biologis yang berguna seperti NH3 atau amonia. Oleh karenanya, organisme umumnya menggunakan nitrogen dari asam amino. Pada umumnya, asam amino dimetabolisasi di hepar. Amonia yang dihasilkan didaur ulang dan digunakan untuk bermacam-macam proses biosintesis. Kelebihannya akan dibuang sebagai urea. Transminasi. Transminasi adalah pemindahan gugus asam alfa amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase. Hasil dari proses ini terdapat pembentukan amonia dari gugus alfa amino, terutama terjadi lewat konversi menjadi nitrogen alfa amino pada alfa glutamat. Deaminasi oksidatif. Pada tahap ini, L-glutamat yang berasal dari tahap transminasi akan diangkut menuju mitokondria dan di sini akan mengalami deaminasi oksidatif yang menghasilkan asam alfa keto dan amonia. Reaksinya dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Amonia diangkut ke hepar oleh glutamin. Pada tahap ini, amonia melalui vena porta akan diangkut ke hepar dan diubah menjadi senyawa non-toksik urea, sehingga darah yang meninggalkan hepar pada hakikatnya bersih dari amonia. Pelepasan amonia ini dikatalisis oleh glutaminase renal. Ekskresi nitrogen dan siklus urea. Lintasan utama ekskresi nitrogen pada manusia adalah urea.
Urea disintesis dalam hati, dilepas dalam darah, dan dibersihkan oleh ginjal. Siklus urea dimulai di mitokondria sel hepatosit. Pembentukan urea dari amonia terdiri atas 5 tahap. 3 diantaranya berlangsung di sitosol yang berupa sitrulin. Selanjutnya, gugus amino dari aspartat yang berasal dari sitosol akan berkondensasi dengan gugus ureido atau karbonil dari sitrulin membentuk arginosuksinat yang dikatalisis oleh arginosuksinat liase. Terakhir, yaitu proses terurainya arginin menjadi urea dan ornitin yang dikatalis oleh enzim arginase. Jadi, ornitin akan terbentuk kembali dan akan diangkut ke mitokondria untuk kemudian dipakai lagi dalam siklus urea. Biosintesis protein. Biosintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosom. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses yang mengubah untayan DNA menjadi RNA. Transkripsi terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan. RNA polimerase melekat di promoter atau pangkal transkripsi. Yang kedua, elongasi, yaitu pemanjangan, pembentukan mRNA oleh DNA sensei. Lalu yang ketiga, terminasi atau pengakhiran, yaitu RNA polimerase berada di terminator. Replikasi. Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA. Tugas protein dalam replikasi adalah yang pertama membantu proses pembukaan rantai DNA, yang kedua membuka pilihan rantai DNA. Translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Proses translasi terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama ada inisiasi, merupakan tRNA berada di start codon. Yang kedua ada elongasi, yaitu penerjemahan kodon mRNA oleh tRNA. Yang ketiga ada terminasi, yaitu tRNA berada di stop codon. Kelainan metabolisme protein yang pertama ada fenilketonuria, yaitu terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Yang kedua ada maple syrup urine disease atau MSUD. Penyakit urine sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Yang ketiga ada alkaptonuria. Terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino, tirosin, dan fenilalanin dengan baik. Yang keempat ada ataksia Friedreich. Terjadi saat protein jenis parataksin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Berikut referensi yang saya pakai. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.